Teman-teman, kalau ngomongin magnet terbesar tinju aktif sekarang, nama Saul Alvarez itu selalu bikin suhu naik. Setiap kali jadwal comeback-nya mulai kebocoran, dunia tinju langsung rame kayak pasar malam. Fans debat, analis sok jadi pelatih, dan semua orang nunggu satu hal, siapa yang bakal berdiri di seberang ring lawan Canelo. Rencana pertarungan September 2026 aja sudah cukup bikin spekulasi liar kemana-mana. Dari nama-nama calon lawan Saul Alvarez yang berseliweran, ada beberapa yang cukup diyakini masuk akal untuk dilanjutkan. Dan inilah nama-nama tersebut. Di fase karir sekarang, Canelo itu ibarat bos level yang sudah ngelewatin macam-macam gaya bertarung, teman-teman. Dia tahu kapan harus ngerem, kapan harus gas. Makanya pemilihan lawan kali ini bukan cuma soal ranking atau sabuk, tapi soal cerita besar yang bisa bikin satu dunia ngomongin tinju lagi. Dan dari semua opsi yang beredar, satu nama terus muncul kayak utang lama yang belum lunas, Dmitry Bivol. Bayang-bayang rematch ini masih tebal banget. Kekalahan Canelo dari Bivol dulu ninggalin rasa yang ya gitulah, kayak film yang endingnya bikin kesel tapi nagih. Secara kompetitif, ini peluang balas dendam yang super menggoda, tapi situasinya nggak sesimpel itu. Bivol baru melewati masa operasi dan pemulihan panjang. Kondisi aslinya sekarang masih misteri. Fans cuma bisa nebak, bakal balik tajam seperti dulu atau masih cari ritme. Menariknya lagi, Bivol terang-terangan pengen nutup trilogi lawan Artur Beterbiev sebelum akhir tahun. Artinya jalur karirnya lagi di persimpangan serius. Di sisi lain, pasar Timur Tengah jelas ngiler sama potensi Canelo versus Bivol. Rivalitas, sejarah, dan drama balas dendam itu bahan bakar promosi yang bikin event bisa meledak. Yang bikin ceritanya makin seru adalah sikap Canelo sendiri yang berubah cepat. Satu waktu dia kedengaran santai, kayak nggak terlalu ngejar rematch, tapi di dunia tinju momentum bisa bikin arah berubah drastis. Dari sudut pandang strategi, Canelo paham betul, naik ring lawan Bivol lagi itu risiko gede, tapi hadiahnya juga gede. Menang berarti nulis ulang cerita. Kalah, ya tekanan bakal brutal. Kalau duel ini kejadian, kita bakal lihat adu otak tingkat tinggi. Disiplin jarak dan kontrol tempo khas Bivol bakal ketemu kecerdikan, presisi, dan pengalaman Canelo. Ini tipe pertarungan yang bikin tiap ronde terasa tegang, karena satu penyesuaian kecil bisa ngubah arah laga. Sampai pengumuman resmi keluar, spekulasi bakal terus panas. Tapi satu hal pasti, setiap langkah menuju September 2026 bikin dunia tinju melek penuh perhatian. Semua orang nunggu keputusan besar. Apakah Canelo pilih jalur aman atau langsung nyemplung lagi ke medan paling berbahaya demi buktiin bahwa ceritanya masih jauh dari tamat. Lalu di tengah panasnya spekulasi lawan Canelo, tiba-tiba muncul nama yang bikin obrolan makin rame, Jacob Bank. Teman-teman, petinju muda Denmark usia 24 tahun ini datang dengan vibe prospek yang lagi naik daun banget. Rekornya bersih 18-0 dengan 10 KO, angka yang langsung bikin orang berhenti scroll dan mikir ini bocah serem juga ya. Apalagi setelah performanya lawan William Scal yang otomatis memicu perbandingan liar dengan apa yang pernah dilakukan Canelo. Dan dari situ spekulasi langsung kebut. Jangan-jangan ini ujian menarik buat sang superstar. Secara gaya, Bang itu tipe petinju muda yang gak datang buat sopan santun. Kakinya aktif, ritmenya enak dilihat, dan energinya kayak baterai full terus. Ini karakter petarung yang senang bikin tempo tinggi, sesuatu yang bisa bikin lawan veteran harus mikir keras tiap ronde. Disinilah daya tariknya muncul. Bukan cuma soal menang kalah, tapi bagaimana generasi muda berani masuk ke wilayah yang biasanya dikuasai nama besar. Nah, faktor usia jelas jadi bumbu cerita yang seru. Canelo adalah veteran yang rahangnya sudah kebal tekanan. Sulit membayangkan Bang langsung bikin kejutan lewat satu pukulan ajaib. Tapi tantangan sebenarnya ada di pace. Petinju 24 tahun dengan stamina segar bisa memaksa pertarungan berjalan cepat dan melelahkan. Itu wilayah yang selalu ngetes adaptasi, pengalaman, dan kesabaran. Kalau duel ini benar terjadi, situasinya bakal terasa seperti perjudian taktik. Kalau Canelo menang, publik mungkin anggap itu sesuai ekspektasi.
Tapi kalau Bang tampil galak dan kompetitif, namanya bisa langsung melonjak semalam. Buat si anak muda, ini kesempatan emas buat nembus radar elit. Buat sang veteran, ini pertaruhan reputasi yang harus dihitung matang. Masuk ke kandidat berikutnya, ceritanya langsung naik level ketika nama Christian Mbili muncul. Ini petinju Prancis keturunan Kamerun yang gayanya tuh simple. Maju terus, tekan terus, bikin lawan gak sempet napas. Di usia 30 tahun dia sudah ngumpulin 30 laga profesional dengan status nyaris tak tersentuh. Duel terakhirnya memang imbang lawan Lester Martinez, tapi bukannya bikin turun pamor, malah jadi bahan bakar. Banyak yang lihat itu sebagai tanda Mbili lagi dipersiapkan buat panggung yang jauh lebih besar. Teman-teman, kalau nonton Mbili bertarung kelihatan jelas dia tipe petinju yang gak suka basa-basi. Tekanannya konstan, pukulannya padat, dan mentalnya itu kayak emang terus nantangin sejak ronde dimulai. Statistik 24 KO dari 30 kemenangan itu bukan angka pajangan loh, itu bukti dia datang buat bikin kerusakan. Nah, kebayangkan kalau gaya kayak gini ketemu Canelo? Itu bakal jadi adu tempo yang panas, agresi tanpa rem lawan kecerdikan veteran yang dingin. Yang bikin gosip ini makin liar, media olahraga besar Prancis L'Équipe sudah nyebut Mbili sebagai kandidat paling serius buat lawan Canelo. Bahkan ada laporan kalau tim Alvarez lagi ngobrol langsung sama kubunya Mbili. Kalau di lini kejadian dan digelar di Riyadh, atmosfernya bakal berasa kayak duel internasional penuh gengsi, sorotan global, tekanan tinggi, dan ekspektasi segunung. Daya tarik utamanya jelas ada di benturan gaya. Mbili bakal datang buat nyerang tanpa mikir dua kali, sementara Canelo terkenal jago baca ritme dan nyusun jebakan. Ini tipe pertarungan yang bikin tiap ronde terasa tegang karena satu momen bisa langsung ngubah arah laga. Lanjut ke kandidat yang satu ini, suhu obrolan langsung naik ketika nama Hamzah Sheeraz ikut masuk radar. Dari dulu dia sudah sering disebut sebagai calon lawan ideal buat Canelo, apalagi dengan dukungan figur berpengaruh seperti Turki Al-Alsih yang terang-terangan mempertimbangkan skenario itu. Jadi wacana ini bukan angin lalu teman-teman. Bahkan sempat muncul gambaran jadwal yang bikin fans langsung mikir, wah ini serius mau diwujudkan. Intinya, nama Sheeraz sudah lama diparkir di daftar kemungkinan besar. Secara angka, rekornya kelihatan sangar. 22 menang, 1 imbang, 18 KO. Statistik yang nunjukin dia bukan petinju yang suka main aman. Hasil seri lawan Carlos Adames malah jadi titik balik emosional. Banyak yang melihat itu bikin Sheeraz naik mode balas dendam. Dan responsnya langsung terasa di laga berikutnya saat dia menghentikan Edgar Berlanga lewat TKO. Begitu ritmenya dapet, pukulannya nyambung, dan wasit nggak punya banyak pilihan selain menyetop duel. Itu momen yang bikin orang sadar Sheeraz sudah masuk fase matang. Gaya bertarungnya enak ditonton loh teman-teman. Tinggi, jangkauan panjang, dan percaya diri buat menekan. Dia bukan tipe yang nunggu tapi juga nggak sembrono. Kombinasi itu bikin matchup dengan Canelo terasa menggoda. Kita ngomongin duel tempo, agresi terukur lawan kecerdikan veteran yang sudah kenyang pengalaman. Setiap ronde bakal jadi adu penyesuaian, siapa yang lebih cepat membaca situasi. Teman-teman, kita masuk ke kandidat terakhir yang bikin timeline tinju rame lagi, Conor Benn. Awalnya banyak yang ngira jalurnya bakal condong ke Chris Eubank Jr. sebagai pilihan favorit kubu promotor. Tapi cerita berubah cepat. Benn datang dengan status 24-1 dan membawa narasi comeback yang keras. Setelah sempat terpleset lawan Eubank pada April 2025, dia balik di laga ulang dengan mental beda level, lebih tajam, lebih agresif, dan jelas datang buat nutup cerita. Selama 12 ronde, Benn tampil seperti orang yang punya misi pribadi. Tekanannya konsisten, timing pukulannya rapi, dan 2 knockdown ke Eubank jadi momen yang langsung ngegeser arah laga. Skor juri yang lebar mencerminkan kontrol pertarungan di tangannya. Itu kemenangan yang gak cuma memperbaiki reputasi, tapi juga ngirim pesan keras ke divisi. Benn sudah naik kelas secara mental. Yang bikin situasi makin menarik, figur berpengaruh seperti Turki Al-Alsih sejak awal sudah menjanjikan bahwa pemenang rivalitas ini bakal diarahkan ke peluang besar melawan Canelo. Dan setelah Benn keluar sebagai pemenang versi paling meyakinkan, namanya otomatis naik ke daftar kandidat serius. Dari sudut pandang bisnis dan drama, matchup ini punya bahan bakar lengkap.
cerita rivalitas Inggris yang meledak dibawa ke panggung global. Secara gaya, Ben adalah petinju dengan tempo tinggi dan mental menyerang loh. Dia suka memaksa lawan bertarung di ritmenya. Kalau dipasangkan dengan Canelo, kita bakal lihat benturan energi agresif melawan ketenangan veteran yang sudah kenyang pengalaman. Ini tipe duel yang bisa langsung panas sejak ronde awal, karena keduanya punya karakter bertarung yang gak suka menunggu. Nah, dari kelima calon lawan Saul Alvarez, yang kelihatan emang gak ada gak lakunya nih petarung, siapa menurut kalian yang lebih pantas disandingkan di akhir tahun ini? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.